Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersatu dalam ibadah. Kita menghadap kepada Tuhan dengan doa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu, kesempatan yang Kau beri kepada kami, kembali kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, suci kuduskan kami semua Tuhan, dan layakkan kami. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan, dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kita, bahkan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, anugerah terindah yang Tuhan berikan pada kita. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Kau selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Kau yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memang Tuhan yang tahu segalanya dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak kami rencanakan Tuhan, Engkau telah menyediakan terbaik buat kami. Kami mau mengangkat satu pujian untuk semangat kami untuk melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, jangan pernah lelah ya saudara. Mari kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagu ini memberikan kita semangat ya untuk melayani Tuhan, karena janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia saudara. Mari kita kembali angkat pujian ini dengan penuh sukacita ya. Ayo. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang berkekuatan mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan bagi yang mau bersaksi. Saya persilakan. Aku mau. Kita mau bersaksi. Saksi apa? Ayo, cari. Oke. Ya, Nata mau bersaksi, mau memuji Tuhan. Kita dengarkan Nata bersaksi. Lagu apa, Dek? Ayo, mulai. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, tak rela sesuai dengan rencanamu. Udah? Aku mau pegangan. Tepuk tangan buat Nathan. Terima kasih, Tuhan berkati ya Nathan. Satu lagi, gantian dong ya. Nanti mana? Ini pujian memang kesukaan Nathan ya. Aku mau cinta Yesus selalu, kalau nyanyi apa? Aku mau cinta Yesus. Ya, kami bersyukur anak-anak kami, ya paling enggak mereka tahu loh, ini loh Tuhan yang telah mengasihi dia. Ya saya mau bersaksi sedikit ya. Saya juga bersyukur dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu memang sudah kerinduan saya, sudah lama. Tapi saya mungkin kekerasan hati kita ya selalu menolak, apa mungkin karena minder, mungkin karena malu, terus grogi ya, saudara, itu wajar. Saya percaya semua orang mengalami itu. Pada awal-awalnya waktu saya masih remaja pun saya pernah disuruh melayani Tuhan, tapi saya merasa, aduh ini dada udah deg-deg waktu naik ke mimbar. Tapi puji Tuhan saya bisa melewatinya. Saya juga melihat dari keluarga saya, dari mama saya, walaupun dia sudah berumur, udah 60-an, masih mau melayani Tuhan, masih mau ikut mission trip ke daerah, ke pedalaman dengan jarak yang tempuh yang berjam-jam, bahkan dengan jalanan yang enggak aspal ya saudara, kalau di dalam pedalaman ya, itu tanah liat, kalau lagi hujan itu becek minta ampun dan enggak bisa dilewatin dengan kendaraan, harus dengan jalan kaki. Itu cerita dari mama saya langsung, karena waktu itu memang di gereja mama saya setiap tahun 2 kali mereka mission trip ke daerah. Ada 2. Dan antusias jemaat di daerah itu luar biasa saudara. Mereka sangat bersuka cita, walaupun dengan keadaan mereka yang listrik nggak ada, kalau malam ya, kadang listrik pun bergantian. Tapi mereka rela datang untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara yang jauh. Mereka jalan kaki, pergi ke ibadah, ke rumah ibadah, karena mendengar ada pelayanan dari gereja dari kota ya, mereka sangat bersuka cita. Mereka sangat diberkati. Dan saya melihat mama saya selalu kalau pulang dari mission trip, ada sukacita yang luar biasa, saudara. Memang sih ya, di rumah kita jangan, kita katakan bukan berarti di rumah nggak ada sukacita. Tapi kalau setelah melayani Tuhan, saya melihat ada sukacita yang lebih yang Tuhan berikan. Itu yang saya petik, itu yang saya ambil. Jadi, saya punya satu ayat firman Tuhan yang harus kita baca bersama-sama ya. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 27. Bisa tolong bukakan ayatnya biar kita sama-sama membacanya untuk menyematkan kita untuk melayani Tuhan ya. Yohanes 6 ayat 27. Oke, saya bisa bacakan ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materialnya. Amin ya saudara, itu yang harus kita kejar. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, saudara. Kita cari pekerjaan yang membawa kita ke hidup yang kekal. Apa sih itu? Saya yakin semua orang percaya pasti tahu. Mari, saya percaya di belakang saya sudah ada yang ngantri ya untuk melayani Tuhan ya. Amin, saudara. Oke, terima kasih, itu kesaksian saya. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya persilakan. Aku. Kamu lagi. Lagi. Bosen deh.
Pak. Oke ya. Oke, kalau tidak ada kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Oke, lain kali ya. Nathan saksi lagi ya. Mau saksi apa lagi, Dek? Pegangan tangan. Hafal nggak? Ya udah, nanti hafal dulu ya. Oke, kita masuk dalam pujian untuk firman. Beriku hati baru yang ya Allah. Ini adalah doa Daud, Raja Daud, yang memohon kepada Allah untuk tidak meninggalkan roh Allah dalam dirinya. Kita semua juga punya kerindu yang sama dengan Raja Daud ya. Walaupun dia berkuasa, dia tahu dia punya kelemahan. Tanpa Allah tidak ada apa-apa untuk dirinya ya. Begitu juga dengan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Katakan, beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbahagiaku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Mari kita dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku.
Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Pada hambanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, Mas, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami diperbolehkan ya Tuhan untuk berkumpul kembali bersama ya Tuhan untuk mendengarkan firman akan kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beracara ya Tuhan dalam firman pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan yang berasal daripada Engkau dan bukan berasal daripada manusia ini bisa bermanfaat ya Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman dari kebenaran akan Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, balik lagi saya lagi. Jangan bosan-bosan ya dengan saya. Ya, karena saya tema hari ini tuh membawa temanya mungkin temanya nggak berat-berat kok. Karena di sini temanya itu saya udah bikin tadi, udah baca-baca juga sekilas, yaitu masuk ke tempat damai. Nah, bagi ini biar firmannya lebih ada interaksinya, saya mau menunjuk satu orang untuk memberikan penjelasan arti damai. Aku boleh minta tolong Pak Darman? Boleh tahu Pak Darman, menurut Pak Darman damai itu apa? Damai itu apa? Iya, damai itu apa nih menurut Pak Darman nih? Ya, udah. Damai ya. Damai itu menurut saya sih sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Setiap kita pasti diberikan yang namanya itu damai. Damai itu artinya tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Itulah damai. Ya, oke. Terima kasih Pak Darman. Betul. Ya, jadi damai itu bisa dibilang adalah kalau saya baca menurut KBBI, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Damai itu dapat diartikan itu sebuah keadaan. Jadi damai itu juga dapat menggambarkan keadaan emosi dalam diri kita. Ya kan? Damai itu juga bisa diartikan adalah kalau misalnya dalam kehidupan antar manusia itu nggak ada konflik, nggak ada masalah. Akhirnya damai itu bisa juga berartikan banyak definisinya. Nah, kalau menurut KBBI seperti itu. Jadi damai itu adalah sebuah keadaan yang kita alami. Tapi kalau misalnya di antara sesama manusia, damai itu adalah nggak ada konflik, nggak ada masalah. Nah, damai dalam Kristus itu apa? Gitu kan. Pastinya orang-orang pasti banyak bertanya dan mungkin dari sebagian kita juga harus belajar ya. Damai yang dalam menurut rohani adalah hak dan sekaligus tanggung jawab. Loh, kenapa damai itu jadi tugas? Kenapa harus jadi hak dan sekaligus tanggung jawab nih? Karena kita buka ya di dalam Alkitabnya. Yuk, multimedia siapa nih? Multimedia nih. Boleh dibantu dibuka di ayatnya Kolose 3 ayat yang ke-15. Siapa multimedia? Kolose 3 ayat 15. Ayo, Bapak Ibu yang punya Alkitab dibuka yuk. Jangan dibiarkan berdebu Alkitabnya. Kalau berdebu
ketahuan nih, belum pernah baca. Nah, inilah yang menjadikan arti sebenarnya damai dalam menurut Kristen. Kolose 3 ayat yang 15 ya, betul ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya adalah kita itu sudah diperintahkan untuk mempunyai damai sejahtera di dalam hati kita. Karena kita itu mempunyai roh yang bisa mengatur. Damai itu bisa kita ciptakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menanamkannya dalam tubuh kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dan yang terakhir, bersyukurlah. Bersyukurlah ini adalah haknya. Tanggung jawabnya di mana? Kita harus memerintah dalam hati kita. Hatimu, hati kita ya. Jadi, kalau misalnya saudara-saudara, aku sedikit kesaksian. Kemarin tuh habis konseling lagi dengan Pak Andres Kurniawan. Dia benar-benar luar biasa ya. Dia mengajarkan aku tentang awal permulaan. Dan itu ada kaitannya dengan tema yang aku bawa hari ini. Jadi dia berkata Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kita kuasa. Kuasanya apa? Beranak cuculah dan berkuasalah atas segala yang ada merayap di bumi, langit, udara, air dan tanah. Ya kan? Artinya semuanya. Artinya semuanya Tuhan memerintahkan kita untuk bisa kita kelola. Bahkan sekaligus dalam tubuh kita yang dijelaskan di ayat yang ke-15. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Kita ini udah dibentuk sama Tuhan jadi satu tubuh. Ada yang namanya sifat kasihnya dari Tuhan, damainya Tuhan. Tapi kita terkadang menjadi manusia masih sulit untuk mengaturnya. Karena apa? Karena kita tidak benar-benar menaati apa perintah Tuhan. Jadi di sini diajarkan adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya kita harus memerintahkan diri kita, tubuh kita untuk bisa mendamaikan semuanya. Untuk dari arti yang damai tadi adalah haknya kita, tanggung jawabnya kita untuk bisa memberikan rasa damai kepada semua orang untuk tidak adanya konflik kalau untuk sesama manusia gitu kan. Nah, temanya adalah damai pada malam hari ini ya. Jadi saudara-saudara udah belajar tentang apa sih arti damai. Nah, sekarang kita lanjut masuk langsung ke artinya. Arti dari yang masuk ke tempat damai. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang diri orang luar negeri. Dia itu orang perantauan gitu. Mungkin sedikit banyak orang pasti tahu lah ya. Jadi ceritanya ini orang itu datang dari negara yang lain menuju satu negara yang dimana negara itu banyak yang namanya kejahatan sekali. Kenapa bisa dibilang banyak kejahatan? Karena negara ini tuh benar-benar negara yang belum bertobat gitu. Negara yang benar-benar banyak orang yang mabuk, menghabiskan waktunya itu foya-foya, bahkan sampai yang berbau hal 18 ke atas pun juga udah hal yang umum di negara tersebut gitu. Tapi di sini satu orang ini yang dia adalah aslinya adalah gelarnya pembelajaran dia itu adalah dokter gitu. Tapi dia mempunyai rasa damai. Kenapa dia mempunyai rasa damai? Karena dia benar-benar dari Tuhan untuk bisa mendamaikan sebuah negara tersebut. Sulit apa enggak? Kalau kita sebagai manusia, seperti internet aku putus ya. Halo, halo. Ya, putus-putus. Eh, coba sebentar ya. Eh, aku Halo? Kayaknya internetnya putus-putus deh. Kemungkinan
koneksinya kurang baik ya. Nanti kita sambil menunggu. Saudara PT, Sorry, maaf. silakan Sudah ya. Maaf, internet rumah tiba-tiba down nih. Oke, jadi tadi sampai sebuah dokter ini, gelar dokter, dia datang ke tempat sebuah negara yang benar-benar menurut kita sulit. Pasti sebagian besar dari kita pasti berkata, wah gimana caranya kita menginjilkan sebuah negara yang kasusnya banyak gitu. Orang mabuk gimana mau diajarin dia firman, dia aja mabuk gitu, pasti sulit kan. Nah, tapi bagaimanapun dia tetap mengandalkan Tuhannya, karena Tuhan sudah mendamaikan hatinya terlebih dahulu dan dia mau menggunakan kekuatan dia sebagai karena kan setiap kita pasti diberikan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatur segalanya. Dia bahkan bisa mengatur dirinya dan pikirannya untuk bisa berdamai. Nah, orang-orang yang tadi yang pemabuk dan lain-lain sebagainya, dokter ini itu tetap memberikan rasa damai sejahtera kepada orang tersebut. Caranya bagaimana? Dia memberikan pakaian kepada orang yang kekurangan. Terus dia menjenguk mereka yang ada di penjara. Mereka hanya sekedar datang aja, mendoakan, dan memberikan tempat berteduh bagi yang memang benar-benar orang tunawisma gitu. Jadi dari ceritanya dia aja, dia bisa, dan ini adalah kisah nyata pada zaman dahulu, dan ini benar. Dan kalau di Alkitabnya ada juga yang orang seperti itu, tokoh Alkitab ya, dia tetap datang ke dalam sebuah negara yang benar-benar melakukan perzinahan, dia berdoa terus, ya kan, supaya apa? Supaya orang bisa diselamatkan, supaya orang-orang merasakan rasa damai. Lalu satu hari dokter ini itu dia pergi naik kapal, ya kan, naik kapal dia mau pergi ke negara lainnya. Di dalam kapal itu dia melakukan ibadah. Terus lalu pada malam harinya itu, setelah ibadah selesai, malam harinya itu ternyata hal yang tidak diduga-duga, kapalnya itu malah jatuh, malah nabrak sebuah karang lalu tenggelam gitu kan. Tapi sebelum tenggelam, namanya kapalnya kan besar, ya kan. Kapalnya besar itu dia memberikan perhatian utamanya terhadap wanita-wanita terlebih dahulu untuk bisa namanya tinggal naik ke arah skoci, kapal kecil untuk bisa diselamatkan gitu kan. Lalu setelah dia membiarkan para wanita, dia membantu, dan di kapal itu udah nggak ada kapal kecil lagi, akhirnya dia mengumpulkan semua orang bersatu dalam doa, dia membawakan ibadahnya. Dia tetap tenang, dia tetap memberikan rasa damai kepada orang-orang yang panik. Karena apa? Itu tempat yang benar-benar sangat dingin sekali gitu. Benar-benar dinginnya itu bisa bikin kita meninggal, apalagi kapalnya udah pecah, ya kan. Seperti aku yakin kalau misalnya aku sebut nama kapalnya pasti pada tahu, yaitu kapal Titanic, ya kan. Ceritanya kan udah pada tahu ya, kapal Titanic terbelah jadi dua dan akhirnya tenggelam yang banyak makan korban. Nah, salah satunya dokter ini. Nah, dokter ini tuh di akhir hayatnya diceritakan tetap memberikan yang namanya rasa damai kepada orang-orang yang sedang panik. Dengan apa? Memberikan pelayanan terakhirnya, yaitu mengajak menyanyikan lagu pujian, penyembahan, bahkan berdoa bersama gitu. Nah, dari kapal-kapal ini kan tadi kan dia kan berangkat dari sebuah negara yang memang orang-orangnya pada melakukan kesalahan gitu di mata Tuhan gitu kan. Berarti yang naik ke kapal ini adalah sebagian besarnya adalah orang-orang tersebut. Tetapi orang-orang tersebut yang akan berpikiran, wah kayaknya yang bagian cowok-cowok bakal mati nih, karena kapal-kapal yang kecilnya kan udah dipenuhi sama pihak perempuan semua gitu kan, diselamatkan. Akhirnya di sini itu, walaupun yang mau aku sampaikan adalah walaupun dokter ini akhirnya meninggal juga gitu kan, tapi nyawanya masuk ke dalam Tuhan, masuk ke dalam damai sejati. Damai sejati itu yang berasal daripada Tuhan kita. Nah, ini ayatnya itu bisa dibaca, boleh dibantu di ayat 14, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Saya bacain. Dan aku mendengar suara dari surga
berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah yang Tuhan tanamkan selalu untuk kita semua. Kenapa? Kita harus bisa memberikan rasa damai. Makanya itu, ketika kita sudah memberikan rasa damai kita yang luar biasa, pasti Tuhan akan memberikan namanya beristirahatlah dari jerih lelah mereka. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang selalu menyertainya. Nah, bagi kita yang percaya, bagi kita semua sebagai orang percaya yang benar-benar mempercayai rasa damai semua berasal daripada Tuhan dan mau memerintahkan diri kita untuk bisa membagikan rasa damai, karena tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab dari Tuhan kita untuk bisa menyebarkan rasa kasih, rasa damai sejahtera kepada kita semua, kepada orang-orang di luar sana yang belum bisa merasakan rasa damai gitu. Nah, kalau di sini itu juga bahkan Tuhan pun berkata ini kan, Tuhan tuh ada berkata kalau misalnya tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara. Maksudnya apa? Di antara negara berarti kan artinya ada dua negara. Kalau satu negaranya nggak ada damai, gimana dia mau damai di antar negara? Gimana negara satu dengan negara yang lain bisa cocok? Begitu juga dengan manusia. Kalau misalnya sayanya merasa damai, pasangan saya tidak ada damai, atau bahkan kebalikannya, kita nggak akan pernah cocok gitu. Makanya kita harus banyak belajar namanya untuk bisa menceritakan kasihnya Tuhan, sehingga hati kita bisa lebih damai dan mau terus mengikuti apa perintah Tuhan selanjutnya. Di sini itu kan kita dalam fellowship ini kita benar-benar belajar ya satu persatu apa yang rencana Tuhan sebenarnya gitu kan. Nah, rencana Tuhan itu salah satunya ya damai sejahtera ini yang kita benar-benar harus mempunyai rasa damai yang sejati, bukan rasa damai yang buatan. Contoh, ketika kita pernah pastikan ke bank biasanya, sebutlah bank besar gitu ya, bank besar, kalau kita masuk pasti kita disalam, selamat pagi, selamat siang. Nah, apakah ucapan itu tulus dari hati atau emang ucapan itu karena tuntutan pekerjaan? Kalau memang itu pekerjaan, pasti akan capek, pasti akan bosan dan akan jenuh. Tapi beda cerita kalau misalnya kita benar-benar menggunakan hati. Kita orang yang ceria, yang setiap kali ketemu, halo, shalom, gitu kan. Di gereja juga sama, shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Apa reaksi dari kita yang mendengar seperti itu? Kita ibadah pasti lebih semangat, pasti kita ada yang namanya sukacita, kita akan ketawa, shalom juga, gitu kan. Nah, inilah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita seperti bayi rohani melulu gitu. Bagi orang yang baru mengenal Kristus ya pasti akan diajarkan, pasti akan selalu diberikan seperti bayi yang lahir di dunia. Tinggal nangis mendapatkan sesuatu, tinggal nangis mendapatkan sesuatu. Tapi kan kita lama-lama tumbuh dewasa, gitu kan. Kita harus mau belajar juga gitu kan. Jadi jangan mau yang hanya terima tapi tidak mau memberi. Nah, dari sinilah kita belajar yang namanya damai tersebut. Dari kecil aja kita udah diajarkan rasa damai. Untuk bisa manggil orang tua papa, mama, sopan. Papa makan, mama makan. Bukan karena tuntutan, bukan karena suruhan, tapi emang harus timbul dari hati. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang kita harus terus mendoakan mereka juga, maupun orang tua, anak-anak di sini semuanya sama ya. Karena kita dari yang kecil sampai yang tua di mata Tuhan, kita ini semua anaknya Tuhan gitu. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Nah, jadi tugas yang paling mulia daripada tugas pendamaian ini adalah sebuah keutamaan bagi kita semua. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti damai sejahtera itu bisa kita dapat melalui darah Kristus. Kita udah tebus darah Kristus, sudah. Lalu pendamai manusia berdosa
dengan Allah yang kudus. Maksudnya manusia yang hidup dalam dosa tuh nggak mungkin yang punya yang namanya damai. Gimana mau punya damai, hidupnya aja masih penuh dengan dosa gitu kan, saudara-saudara. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kita sebagai orang yang percaya, justru kita itu gak mudah tertipu. Kita pasti dilindungi sama Bapa kita. Nah, bagi mereka yang benar-benar ketipu sama iblis, sama setan gitu kan, mereka itu udah jauh dari Tuhan. Makanya hidupnya nggak ada damai. Nah, kita yang seteru bagi Allah, kita sedang memberontak juga gitu kepadanya. Coba bayangkan kekacauan kalau misalnya semua orang nggak percaya kepada Tuhan kita, nggak ada rasa damai. Gimana negara ini? Gimana bumi ini? Pasti akan terjadi pembunuhan, pemerkosaan, bahkan hal-hal yang lainnya. Kita nggak jalan. Maka itu Tuhan itu datang dan memberitakan, membayar segala dosa kita dan mendamaikan kita untuk bisa berkenan di mata Allah. Disitulah letak pintu dari kita menuju damai sejahtera. Sebelum Tuhan Yesus menebus segala dosa-dosa kita, hidup kita benar-benar banyak sekali dosanya dan tidak terampuni. Tetapi kita dibayar mahal oleh damainya Tuhan kita. Lalu kita juga harus mengerti damai sejahtera itu harus dimulai dari dalam diri sendiri. Gak mungkin damai itu muncul dari orang lain, bapak kita, mama kita, saudara kita, teman kita, gak mungkin. Damai itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah, cara kerja damai itu adalah memerintahkan hati dan pikiran kita. Setelah kita menerima Tuhan kita, setelah kita menerima Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita kan, ini adalah permulaan untuk kita semua, ya kan, untuk memastikan damai sejahtera itu udah menjadi tanggung jawab kita mengatur semua suasana dan keputusan hati kita. Kalau hati kita dipenuhi damai, masalah sebesar apapun kita tetap damai. Kita berpikiran lebih bersih dan lebih positif. Asalkan apa, kita mau menyimpan rasa damai tersebut gitu kan. Nah, damainya kita itu nggak bekerja dari luar tapi dari dalamnya. Damai juga tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar, tapi damai itu muncul dari hati. Walaupun kita, ya kalau misalnya bagi orang tua yang bapak-bapak ya di sini ya, kalau pergi kerja atau maupun pergi kemana, jalanan macet, terus panas, biasanya pasti ngerasanya kayaknya, aduh panas, ngedumel, atau enggak ngeluh gitu kan. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Kita harus mempunyai rasa damai. Kita harus bisa beranggapan ini adalah segala rencana Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan panasnya matahari? Kenapa Tuhan memberikan jalanan yang macet? Pasti ada maksudnya Tuhan. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan, nah kamu berangkatnya siang, makanya kamu kepanasan, kamu kemacetan. Atau bahkan Tuhan memberikan hal yang lain. Nak, kamu harus mempunyai rasa damai. Tujuannya apa? Untuk belajar bersyukur tadi. Mungkin aja kalau misalnya nggak macet, kita terjadi sesuatu di jalanan, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tuhan sudah merencanakan, kita harus ingat bahwa segala apapun yang kita atur, kita harus percaya kepada Tuhan kita. Tuhan pasti ingin mengajarkan kita yang terbaik. Oleh karena itu, hati yang damai adalah obat segala obat. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, jadi penyebabnya adalah bila kita kehilangan pandangan kita akan Kristus, akan Tuhan kita, ya kita akan kehilangan juga damai sejahtera. Kalau orang yang benar-benar tidak mendatangi segala pertemuan seperti fellowship, ibadah raya, maupun pertemuan-pertemuan rohani lain-lainnya, bagaimana caranya Tuhan mau mengingatkan kita? Kitanya aja bebal. Apa perlu tunggu dipanggil Tuhan dulu, diketok? Nak, pulang kita langsung kita ketemu, langsung dihakimi kita. Nggak ada pakai basa-basi, kita nggak bisa, Pak Tuhan, tunggu dulu Pak Tuhan, nggak bisa kita seperti itu. Nah, makanya itu, kita harus mempunyailah yang namanya rasa damai untuk kita bisa selalu mengikuti ibadah ini secara sukacita gitu. Lalu damai sejahtera itu bukanlah untuk diri sendiri juga nih,
tetapi modal untuk hidup bersama. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang Bapak dan Ibu udah pasti udah jadi satu lah ya. Kecuali anak-anak nih, anak-anak yang harus mempunyai rasa damai kepada orang tuanya nih. Nah, meski damai itu bermula semuanya dari dalam manusia, tetapi damai itu tidak pernah dimaksudkan untuk diri sendiri aja. Bukan artinya, ya yang penting saya damai, yang penting saya tenang, yang penting saya sabar. Bukan seperti itu juga. Tetapi damai ini itu harus kita ajarkan. Harus kita buat gitu. Caranya, ya kita menegakkan damainya Tuhan itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kita harus punya tanggung jawab besar dan punya tanggung jawab besar atas hak yang sebesar damai sejahtera Kristus ini gitu. Sebagai kita itu juga mesti membagikannya dan aktif memakainya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tetapi itu hanya akan otentik jika ternyata memang kita dipenuhi. Damai itu meluber dari diri kita sendiri, seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya hati kita penuh damai, setiap pagi kita pergi ketemu orang, bahkan tetangga gitu kan ya, kita ceritakanlah. Kita berkata kepada tetangga kita, selamat pagi, hari yang baik, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa bukan? Kalau misalnya mungkin takut karena ada yang COVID kali ya, kalau misalnya ketemuan, di WA kan juga bisa. Di grup kita juga ada ya kan, kita bisa menceritakan damai kita. Ya, yang saya sering lihat itu ya mungkin Pak Darman nih masih mengirimkan renungan ya. Itu rasa damai yang dipunyai Pak Darman untuk bisa dibagikan ke orang-orang. Jadi Pak Darman tidak menggunakan diri sendiri gitu. Menurut aku bagus. Nah, kita juga harus mencontoh. Kita harus memberikan kayak terima kasih ya Tuhan. Ya, kita harus sampaikan juga kepada orang-orang di luar sana juga. Jadi jangan hanya kita simpan aja dalam diri sendiri gitu. Lalu untuk masuk ke dalam tempat damai, ini aku mau minta multimedia dibukakan di ayatnya di Yesaya 57 ayat 1 sampai 2. Boleh dibantu? Yesaya 57 ayat 1 sampai 2. Nah, itulah yang dijalankan dan yang harus kita lakukan gitu untuk bisa mempunyai rasa damai. Apa sih hak perolehan rasa damai tersebut? Nah, ini yang pengen banget kita semua mendengarkannya. Oke, saya langsung baca aja di Yesaya 57 ayat pertama. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena meraja relanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati berhentian di atas tempat tidurnya. Oke. Nah, di sini ditulis ya, orang benar binasa. Loh, kok orang benar binasa? Dan gak ada pun yang memperhatikannya. Lalu orang-orang saleh malah tercabut juga nyawanya, dan gak ada satupun yang mengindahkannya. Sungguh karena apa? Ini yang harus kita garis bawahi. Karena meraja relanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Inilah yang disampaikan firman Tuhan. Apa? Orang benar, orang yang baik hati, orang yang penuh damai, Tuhan akan memanggilnya. Tuhan lebih sayang kepada orang-orang seperti itu. Buat apa lagi mereka ada di dunia ini? Orang yang baik hati di dunia ini yang mungkin kejahatannya lebih banyak, ya lebih baik Tuhan panggil untuk memenuhi surganya dengan orang-orang yang penuh damai. Makanya inilah hak atau hadiah dari Tuhan, dan ia masuk ke tempat damai, ke surga ya. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Haleluya. Luar biasa sekali nih ayatnya ya. Dari satu Alkitab ini aja benar-benar kita banyak artinya sekali gitu. Dia arti yang Yesaya 57 ayat 1 sampai 2 ini diajarkan bahwa kita pada akhirnya sebenarnya akan meninggal juga gitu, dan gak ada satupun yang bisa melewati itu. Tapi untuk orang-orang benar,
yang mempunyai rasa damai yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapa kita gitu. Karena ya di dunia ini seperti kita tahu ya banyak banget kejahatan di Indonesia, di luar negeri atau dimanapun gitu. Pasti ada aja kejahatan. Makanya kita tuh harus benar-benar menceritakan. Kita harus membuat dunia ini tuh lebih damai lagi. Ya mulai dari sapaan yang paling mudah ya menegur dengan rasa hormat, dengan rasa bahagia, senang. Orang tersebut akan melihat kita gitu. Wah, ternyata mereka ini damainya bukan buatan. Jangan menjadikan damai itu sebagai buatan ya saudara-saudara, karena itu nggak baik. Karena itu akan membuat diri kita sendiri lebih capek. Setiap ketemu orang kita cuma selamat pagi, udah selesai gitu doang. Ya itu nggak akan bertahan lama, nggak akan awet. Yang paling awet adalah memang kita harus belajar namanya rasa damai ini gitu. Oke, mungkin sekian firmannya. Jadi kesimpulannya itu adalah damai sejahtera itu udah tertanam dalam tubuh kita. Jadi sumber damai sejahtera itu adalah Allah kita. Maka damai sejahtera itu aku berikan kepadamu. Perkataan Tuhan seperti itu. Oke, sekian firman yang aku bawakan pada malam hari ini. Terima kasih. Sebelum itu, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami boleh belajar ya Tuhan tentang damai sejahtera, damai yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menggunakannya ya Tuhan rasa damai tersebut ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan bisa melewati setiap masalah dan problema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ajar kami selalu untuk mengerti ya Tuhan dan bisa menggunakan ya Tuhan sifat damai ya Tuhan kepada setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Hanya dengan nama Tuhan kami telah berdoa dan mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Haleluya bagi setiap kita saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Terima kasih buat Ko Patrick ya, atas firman-Nya yang telah disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Ana yang sudah membawakan pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Oke, saatnya kita masuk ke dalam sesi ayat hafalan yang akan dimulai oleh Amalina. Amalina udah buka kamera nih. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, terima kasih Amalina. Gisel sama ini? Ada nih Giselnya. Ya. Ayo. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Satu kamu. Yohanes itu. Bukan Yohanes, 1 Yohanes itu. Iya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kamu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Floren? Ada? Dan pulang. Enggak, Flo ada di bawah lagi makan gitu. Jangan gitu, Pak. Putus ini. Oh, dia lagi makan ya. Enggak dulu deh, Flo. Oke, enggak dulu. Oke, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada Gio. Gio? Oke, maminya dulu katanya. Maminya dulu. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar. Oh ya ada oke. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, Amin. terima kasih buat Ibu Ira dan Gio. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya tadi ada Pak Darman. Pak Darman gimana?
Yang lain dulu deh. Yang lain dulu. Ini lumayan gampang loh Pak Darman. Nggak mau dicoba dulu nih. Oh, dicoba ya. Coba dulu. Oh, ya oke lah. Enak, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke. Nathan. Nathan, ayah. Ayo Nathan. Grace. Grace. Coba nih. Grace atau Nathan dulu nih? Nah, Grace. Jangan ditarik. Ya, ayo. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Good. Oke. Selanjutnya. Siapa, Nathan? Ayo Ayo. Nathan. Halo. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, amin. Oke, amin. Oke. Ibu Ana. Lanjut. Lanjut. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke. Faninya mau? Fani, ayo. Fani? Ayo Fani. Caca. Kenapa Cece? Masa dia malu. Dia mau ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, amin. Oke. Oke, selanjutnya. Apa ya? Ada Flo. Macan. Flo? Macan. Cici gitu. Flo mau Flo? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Flore. Sama Cici. Oke. Selanjutnya Tante Lipong. Tante Lipong apakah bisa? Tante Lipong. Oke, kayaknya koneksinya agak ini ya. Oke, kita lanjut aja ke Pak Yongki. Pak Yongki sudah siap? Oke. Bisa ayat hafalan Pak Yongki? Pak Yongki bisa ayat hafalan. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke. Gracia. Gracia. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bukan lagi nyapu. Udah nyapu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Gracia dan Bapak Yongki. Iya, Tuhan Yesus sama-sama. Aku dong. memberkati. Oke, Aku dong. selanjutnya Tante Lipong. Aku. Ayo Tante Lipong. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Amin. Oke. Apa? Sebelahnya ada siapa tuh Tante Lipong? Belum nih berapa? Ada si Am. Oh, Si ada Am mau si pergi. Om. Si Om Am nggak mau mau pergi kota. Om nggak mau ayat hafalan dulu, Om? Am kenapa? Main lah, Om. Kenapa? Yuk, yuk, yuk. Ayat Ayat apa? Sekali. Tuhan mengasihi kita karena kita lebih dulu Allah mengasihi apa? Kita mengasihi Tuhan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Udah gitu aja. Ayatnya di mana, Om? Dia mau beli. Om, ayatnya di mana, Om? Ya, nge-lag. Oke deh. Ya, oke. Selanjutnya, Ami. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih, Ami. Oke, Amin. selanjutnya ada Jenis. Jenis. Iko duluan. Tahu dulu. Jangan aku. Siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Udah aku dulu deh. 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah Lebih dahulu. lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Selanjutnya, Jenis. Kita 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Selanjutnya maminya Koevi. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, amin. Oke. Selanjutnya Meh, mana nih Meh? 1 Yohanes 4 ayat 19 demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, amin. Ini Ko Sensen sama Ko Hanhan mau? Sensennya nggak ada, Hanhannya juga keluar. Oke deh, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih buat Jenny, Squaffy, Angel, dan Ivy Pink. Berkati. Oke, selanjutnya ada Noel. Yuk, Noel. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Selanjutnya Bu 1 Meli. Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Selanjutnya papinya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke, amin. Terima kasih keluarga Noel. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada Fili. Apakah Fili ada? Fili ya. Kamu di mana? Oke. Lagi nggak ada internetnya. Masih di mute, Phil. Masuk lagi. Ini masih di mute. Aku kan Ci. Iya, kamu. Tuh benar sih Mama nggak jelas. Kenapa sih Mama? Kok suaranya kecil nggak kedengeran Ci? Oh, suara aku kecil ya? Ya, udah Ci nggak apa-apa aku baca. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke. Selanjutnya Bu Mila. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Papinya kemana nih papinya?
Nggak ada, Ci. Filia kenapa ketawa, Fil? Menggila. Oke deh. Oke, terima kasih Filia dan Bu Mila. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Ko Patrick. 1 Yohanes 4 ayat 13. Benar nggak? Betul. Benar ya? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu 14, mengasihi 14. kita. 19 ayat 14. 19. 19. Oh, aku dikecohin nih. Oh, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih Ko Patrick. Oke, selanjutnya ada apa ya? Butika? Dika? Ada? Dika? Iya, tapi nggak jawab aku nih. Koneksinya kali ya. Lika. Panggil aja Lika. Mana nih si Lika? Tuh, ada kan? Mana? Oh, masih dipanggil dulu nih kayaknya sama Ko Patrick ya. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Oke, selanjutnya siapa nih? Abangnya atau adiknya? Kamu kali. Apa? Siapa nih? Christian atau Lika? Nggak mau dia kok. Siapa yang nggak mau? Si Lika. Lika nggak mau. Lagi ngerjain tugas dia soalnya. Oh, oke. Messi? Enggak. Dua lagi ngerjain tugas dia. Oh, ngerjain tugas. Oke deh, nggak apa. Oke, terima kasih Bastian. Ya, Oke, selanjutnya. Tante Pingping, Ibu Pingping. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya, siapa tuh yang bilang tuh nyatek-nyatek? Mata-mata. Waduh. Ayo, Cimichel mungkin nih, Cimichel. Dia lagi latihan, Perlin. Oke deh, nggak apa-apa. Semangat Makasih. latihannya, Ci. Iya, makasih, Perlin. Oke, selanjutnya. Terakhir keluarga saya ya. Oke. Mama dulu atau papa dulu? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Selanjutnya, Mama. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Oh ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke. Selanjutnya aku. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, untuk ayat hafalan di hari Rabu ada di Matius 5 ayat 9 yang ada di chat ya, room chat Bapak Ibu masing-masing. Aku bacain Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, ini adalah ayat hafalan untuk hari Rabu. Hafalin, nggak kedengeran. Kecil ya suaraku ya? Iya, kecil. Oke, jadi ayat hafalan untuk hari Rabu itu ada di Matius 5 ayat 9. Ayatnya ada di room chat Bapak Ibu masing-masing. Yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Sudah terdengar ya ayat hafalannya? Kedengeran. Makasih. Oke. Apakah ada pengumuman? Ya, shalom saudara.
Puji nama Tuhan, kita sehat-sehat semua ya. Walaupun ya situasinya sangat-sangat luar biasa ya saudara. Tetapi firman Tuhan yang tadi disampaikan, kita harus memiliki damai sejahtera. Dari mana memiliki damai sejahtera? Yaitu tidak lain hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita terus bersekutu ya di dalam keluarga Zoom ini supaya kita mendapatkan damai sejahtera tersebut. Di luar sana banyak sekali orang yang mencari damai sejahtera tetapi ya tidak menemukan. Tadi sebagai contoh itu tadi ada di sebuah kota yang banyak sekali orang-orang yang yang masuk terjumus ke minum-minuman gitu ya. Dia hanya mencari kesejahteraan, tapi mereka tidak mendapatkan. Hanya di dalam Yesuslah yang kita mendapatkan damai sejahtera. Walaupun situasi ya di luar sana kita tahu sendiri sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, kalau seandainya kita berpikir secara manusia, ini sangat khawatir, saudara, untuk masa depan yang akan datang. Apalagi kita kalau seandainya memikirkan anak-anak kita, masa depannya ini bagaimana, ya, kalau seandainya melihat situasi saat ini. Tetapi di dalam Yesus semuanya ada pengharapan. Yang penting kita semua sekeluarga masuk di dalam hadirat Tuhan, dan perlindungan Tuhan pasti itu akan menaungi keluarga kita seperti bangsa Israel di tanah Goshen itu Tuhan lindungi, saudara ya. Nah, puji nama Tuhan. Saya melihat ini bakat-bakat luar biasa yang akan menjadi hamba-hamba Tuhan ya. Ini saya melihat ini akan timbul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu saya telah membagikan link, saudara ya, link untuk pelayanan bagi saudara yang ingin rindu untuk melayani, ya belajar. Kita semua belajar, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang, semuanya belajar, saudara ya. Nah, oleh sebab itu ambillah kesempatan ini untuk melayani, saudara ya. Untuk melayani baik itu multimedia, WL, atau renungan firman, saudara bisa isi lebih dari satu. Ya, tadi kemungkinan Ibu Ana ya, Ibu Ana ini kelihatannya udah rindu untuk mungkin membawakan firman Tuhan. Nanti dia bisa memilih WL dan renungan firman ya. Nah, jadi kita semua berlomba bukannya untuk kita mencari muka, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya saudara merasa grogi atau merasa malu, jangan malu saudara, ini kita adalah keluarga. Justru ini kita belajar di saat nanti pada saat onsite kita sudah siap saudara ya. Jadi sudah saya share di grup Betani, jadi mohon diisi ya. Itu pun nanti yang sudah melayani pun harap diisi juga supaya kita mendata ya. Nanti saya tiap bulan akan membagikan karena hikmat dari Roh Kudus ya, mungkin saat ini saudara diberikan hanya WL, tetapi bulan depan saudara ingin firman Tuhan, saya share lagi. Jadi nanti saudara bisa isi WL dan renungan firman Tuhan. Lebih bagus semuanya saudara diisi semua, diklik, tinggal klik kok saudara ya. Lalu keduanya saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang keuangan gereja saudara, di mana nah ini saudara, di mana kita keuangan kita saat ini sampai tanggal 2 Agustus itu ada 3.187.475. Nah ini yang dua terakhir ini adalah tanggal 1 Agustus.
Dan ini adalah rinciannya ya. Rinciannya ini ada 1 Agustus ini ada pemasukan dari 731.000 sama 59.000 ya. Nah, tetapi total penerimaan di bulan Juli setelah saya hitung itu ada sekitar 3.757.000. Jadi tidak termasuk tanggal 1 Agustus ini. Nah, 3.757 ini akan saya alokasikan, yaitu kita berkewajiban untuk melakukan perpuluhan ke sinode itu sebesar 375.712 dan sembako sebesar 10% itu 375.712. Saya mendapat laporan sembako ini ada 20 keluarga ya, termasuk saya juga saudara, karena kita semua ini ada keluarga ya, jadi kita senang susah sama-sama saudara ya. Jadi ya tinggal dibagi saja ya. 375.000 dibagi 20 keluarga ya. Nah, nanti bagian yang sembako nanti akan mengurusnya saudara ya. Mungkin dalam bentuk barang atau kalau seandainya yang jauh luar kota mungkin dalam bentuk Shopee atau apapun juga ya saudara. Nah, lalu yang selanjutnya, nah dana 3.187.000 ini saya alokasikan yaitu untuk diakonia itu ada 454.000. Nah, diakonia ini kita untuk membantu orang-orang yang mungkin mengalami sakit, mungkin ya memerlukan membutuhkan bantuan ya. Lalu ini 454.000 pun ini akan dialokasikan untuk pembangunan. Dan ini ada rumah doa atau doa puasa itu sekitar 454.000 juga. Nah, ini ibadah doa ini Sabtu ini nanti akan dibuat program ya untuk menunjang program. Lalu IUT. Nah, IUT ini ada 454. Kita juga harus menopang anak-anak muda supaya anak-anak muda ini lebih kreatif ya. Jadi mereka akan mengadakan program acara yang disesuaikan dengan keuangan ya, yaitu sekitar 454.000. Dan sisanya ini ada 1,3 yaitu untuk umum saudara ya. Ini belum dipotong untuk perpuluhan ke sinode dan sembako sebesar 10% ya. Jadi ini saja pengumumannya, pertanggungjawaban dari keuangan gereja. Jadi bagi saudara yang mungkin kurang jelas atau ingin bertanya, silakan saudara bisa tanya japri ke istri saya, Ferlin atau Fania atau keluarga saya ya. Nah, itu saja pertanggungjawaban keuangan. Semuanya ini adalah dari kita saudara ya. Semuanya jemaat, kita pun harus memberkati juga kepada semuanya seperti kisah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya. Jadi kita harus makan bersama-sama walaupun ya akaknya kalau seandainya dilihat ya nggak terlalu besar, tetapi jangan melihat itu saudara, tetapi lihatlah orang-orang yang telah memberkati kita semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Yohan atas pengumumannya. Mungkin aku cuma mau nambahin dikit terkait link pendaftaran pelayanan. Aku udah share juga di room chat buat Bapak Ibu atau saudara-saudari yang rindu untuk melayani Tuhan, bisa untuk mendaftarkan ke link tersebut, nanti akan didata. Jadi diharapkan juga untuk yang anak-anak muda nih kan udah pada bisa kan pakai online gitu, PPT gitu kan. Diharapkan juga bisa untuk
mendaftarkan diri ke multimedia. Jadi yang pelayanan multimedia jadi nggak itu aja. Jadi mungkin bisa kita kreasiin, mungkin ada pendapat nanti kita ajukan, kita bisa kreatif lah di multimedia itu. Terus juga untuk WL, untuk firman Tuhan, doa syafaat itu bisa diambil nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait untuk pendaftarannya, mungkin bisa chat ke aku, nanti aku bantuin untuk pendaftaran pelayanannya. Dan untuk yang udah melayani juga dimohon untuk tetap mengisi linknya ya. Oke, itu aja untuk terkait dengan pendaftaran pelayanan. Selanjutnya kita tutup ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pimping. Namun sebelum itu, apakah ada yang mau didoakan? Oke, kalau nggak ada, aku serahin kepada Ibu Pimping. Shalom semuanya. Kita sudah, mari kita akhiri kebaktian ini, ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau berikan begitu luar biasa Tuhan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bagi kami Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan tidak kurang Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selalu menjaga kami Tuhan, di mana masuk hari Senin ini Tuhan kami beraktivitas kembali, kami bekerja dan pulang dengan selamat dan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, hari ini Kau sungguh luar biasa buat kami, di mana Engkau sudah tuntun anak-anak-Mu Tuhan yang bertugas pada hari ini, multimedia, WL, dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk bisa belajar, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, dan Engkau memberikan kami Tuhan damai sejahtera satu dengan yang lain, dan tuntun hidup kami Tuhan. Berikan kami ketenangan Bapa, supaya apapun yang kami khawatirkan, biar rancangan-Mu yang jadi Bapa. Tuntun hidup kami Tuhan, biar kami terus bersandar padamu dan kuatkan kami Tuhan dari segala apapun Tuhan gangguannya. Biarlah Engkau yang ambil ahli Bapa. Apapun yang terjadi maupun yang tidak terjadi apa-apa Bapa, tapi Engkau mau kuatkan kami Tuhan. Apapun yang kami jalankan pada saat ini Tuhan memang tidak mudah, karena banyak hal-hal di luar sana Tuhan yang banyak membuat kami terkadang ragu untuk mengikuti Engkau, kadang waktunya juga tidak memungkinkan atau mepet-mepet Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau tuntun kami untuk kami bisa berkumpul di dalam Zoom ibadah fellowship ini Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap kami Bapa. Setiap rumah tangga di dalam Zoom ini Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti kebaktian di tempat ini Tuhan, biar kuasa darah-Mu Tuhan, dan kirim malaikat untuk menjaga kami Tuhan. Setiap kami Engkau rapi, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati pelajaran bagi anak-anak kami, berkati pekerjaan bagi anak-anak kami juga Tuhan yang sudah bekerja, yang belum juga Engkau berikan pekerjaan Bapa. Engkau pimpin Tuhan, Engkau berkati. Kuatkan iman mereka Tuhan. Mereka adalah penerus bangsa-Mu Tuhan. Pimpin hidup anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan, boleh diberkati, dan Kau ambil ahli Tuhan, biar rancangan-Mu yang jadi atas mereka. Berkati Tuhan, kami sebagai orang tua, dari setiap kepala rumah tangga, dari ibu rumah tangga, dari
Ami yang di Sukabumi juga, Amalina juga sebagai amanya bagi cucu-cucu dan bagi orang tua, bagi anak-anaknya juga Engkau berikan kami semua kesehatan. Tuntun hidup kami, biar Engkau atur Tuhan di masa tua mereka, biar mereka boleh merasakan kebahagiaan dari-Mu. Tuntun dan atur Tuhan rancangan-Mu yang luar biasa bagi kami. Bapa Engkau berkati keluarga dari Pak Johan, urapi Tuhan, berkati kesehatan, keselamatannya, perlindungannya Bapa. Urapi Tuhan dalam pekerjaan, dalam setiap apapun, usaha apapun, biar Kau buatkan berhasil. Engkau berkati Patrick dan terima kasih atas firman yang dibawakan Patrick, dan biar Patrick juga menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang benar-benar Tuhan, Engkau hidup di dalam dia, dan Engkau pakai Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau berkati Fani juga supaya menjadi ibu rumah tangga yang baik nantinya, dan Kau tuntun, berkati pekerjaan dan segala keuangan mereka Tuhan, biar Kau cukupi Tuhan. Di bulan Desember nanti mereka akan mengadakan pesta pernikahan, biar kuasa darah-Mu yang bekerja, dan Kau atur Tuhan semuanya menjadi baik dan sempurna adanya, biar nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Pak Adi Tuhan yang ada di Amerika. Mungkin di sana juga kita tidak tahu Tuhan apa yang mereka jalankan di sana, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu di tempat ini, di Indonesia ini, dan di Amerika, dan dimanapun kami berada, itu tidak ada yang kurang Tuhan, tapi kuasa-Mu yang jadi Tuhan atas mereka juga dalam usaha, dalam kesehatan, keselamatan, dalam pekerjaan. Berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan bagi kami. Tuntun hidup kami Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Bapa dalam surga, Engkau berkati kami semua Tuhan, biar kami yang hidup di Indonesia ini Tuhan, Kau berkati kepemimpinan di Indonesia ini Tuhan, dari yang tinggi sampai yang rendah, Kau urapi Tuhan. Kau berkati Bapa supaya mereka dipenuhi dengan hikmat dan akal budi-Mu Bapa, supaya nama-Mu juga dipermuliakan, dan mereka biar menjalankan tugas-tugasnya dengan jujur dan takut akan Engkau. Pimpin hidup mereka Tuhan, berikan kesehatan, keselamatan juga bagi petinggi maupun yang rendah dalam tugasnya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ibadah Jum malam ini Tuhan. Kau berkati setiap kami. Berkati segalanya Tuhan, berikan kami makan minum yang cukup, berikan kami kesehatan, keselamatan, Kau terangi hidup kami, Engkau jamah dan rancangan-Mu yang jadi dalam setiap kami juga. Bapa dalam surga, saya juga angkat doa untuk onsite Tuhan, biar kami bisa kebaktian tatap muka, tempat rancangan kami, rencana kami untuk menyewa atau membeli sebuah ruko, Engkau campur tangan Bapa. Biar segalanya Engkau yang rancangan-Mu yang besar yang terjadi dalam kehidupan ibadah ini Bapak. Engkau berkati gereja Betani, biar berjalan dengan baik, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, biar damai sejahtera-Mu dan nama-Mu dipermuliakan dimanapun kami berada. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya menjadi berkat dimanapun kami berada Bapak. Engkau berkati, biar segalanya dan semuanya hanya rancangan-Mu yang jadi dalam kami Tuhan. Tuntun, pimpin, dan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, saya serahkan malam ini semua ke dalam tangan-Mu, biar urapan-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menerima berkat dari-Mu Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Serahkan semuanya, berdoa berkat pada Pak Johan.
Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala usahamu, kegiatanmu, pelayananmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala. Kehidupanmu akan terus naik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Ayo anak-anak pada kumpul, kita foto-foto. Oke, ayo semuanya dibuka dulu ya kameranya. Ayo. Ada nih, Anta. Ya, yuk mulai. Mana Grace? Grace, mana jempolnya? Oke, kita mulai ya. Oke. 1. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Ini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Sekali Lagi lagi. saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Bye-bye. Untuk hari Rabu ya. Tuhan berkati. Semuanya pada Bye-bye. Pak Yongki. Terima kasih. Berkati. Linda berkati. Mama terberkati, Pak Darman. Malina terberkati. berkati Bu Ana. Saya izin live ya. Selamat beristirahat.